Dan saya mengatakan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mereka kaya dan mereka menjadi pemimpin. 3 orang di kepala 3, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Bakar As-Siddiq, itu kaya usia 30-an. Yang lainnya 7 orangnya semuanya mereka adalah pemimpin di usia 20 tahunan. Kurang-kurang 20 tahun bisa ngawal. Muhammad Al-Fatih, insya Allah tanggal 30 saya berangkat ke Turki dan akan berziarah ke Konstantinopel. Dia berhasil membebaskan Konstantinopel itu di usia 21 tahun, masih muda. Ternyata karena nutrisi asupannya adalah kalimat-kalimat hebat. Lain TV jeung YouTube. Allah ya kali. Tidak ngapa ibu dari pikir-pikir, bener kan? Coba kita nutrisi anak kita tiap hari per jam 86.000 informasi dalam televisi. Dan semuanya apa? Di Arab Saudi sulit kita mencari pembunuh, sulit kita mencari perampokan, sulit kita mencari kejahatan-kejahatan, perzinahan dan sebagainya, pemerkosaan. Kenapa? Karena di sana tidak ada tayangan berbicara pemerkosaan, tidak ada tayangan perampokan, tidak ada tayangan pembunuhan, sehingga pembunuhan hanya 1 kasus dalam 1 tahun. Makanya hati-hati, tontonan itulah yang dalam pikiran sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan. Alhamdulillah ini PR kita berat banget ini ya. Allah ya Karim. Saya ingin ngebayangin anak-anak kita ya. Saya tuh kalau sedih kalau lihat anak SD cari. Dan efeknya hari ini apa? Ibu pilih tempat santet, datang ke Cisarua, Cimahi. Hasil penelitian di zaman di tahun 2000-an, ya, itu orang udah bahasanya orang gila, itu rata-rata usia 40 tahun di sana. Tapi akhirnya datang ke Cisarua, itu penuh dengan anak SMP dan SMA. Jadi semua para psikolog, kenapa orang sekarang, anak-anak sekarang itu bebannya udah terlalu banyak. Otaknya seharusnya dipakai berpikir, sekarang mereka sudah menerima beban-beban yang belum masalah, sehingga yang terjadi seperti itu. Sekali lagi ibu dan bapak, sayangi anak kita. Kira-kira anak kita mau diberikan informasi-informasi yang seperti itu. Makanya kita harus menjadi orang-orang yang mampu menumbuhkan motivasi yang tinggi kepada siapa? Anak kita. Lanjut dulu. Gosip, gibah, berita buruk, bener kan? Ini isinya apa ini? Gosip apa lagi? Gibah, apa lagi? Berita buruk. Merubah kata-kata. Perhatikan, ibu kata-kata itu bisa berubah. Masalah Emoto, pernah mendengar penelitian beliau yang dia membacakan kalimat-kalimat baik terhadap air? Ibu, air 2 gelas. Air itu berapa gelas? 2 gelas. Ini orang Jepang. Makanya kalau rata-rata penelitian tentang air rata-rata di mana nih? Di Jepang. Ibu, Masaru Emoto ini dia meneliti air. Yang pertama, air dalam satu wadah, kemudian air ini dicaci maki, ngomong kalimat-kalimat jelek dekat air itu, kurang ajar, bahasa kita goblok, kalimat-kalimat jelek. Udah masuk lagi. Wadah yang kedua, itu dia berkata-kata baik. Kamu luar biasa, kamu hebat, kamu luar biasa. Wah, kalimat baik. Masuk lagi. Ternyata begini. Air, kamu kita ada mineral, ada ion dan sebagainya dalam air itu rusak ketika air itu dikatakan kalimat-kalimat yang negatif. Tapi air yang dikatakan kalimat baik, molekul menjadi luar biasa, ionnya hebat, mineral hebat, itulah air. Bayangkan air aja bisa mereka mengatakan ini. Apalagi manusia, apalagi anak.
Saya dapat cerita dari guru saya. Ada seorang ibu, anaknya kabehana saleh. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, soleh. Kemudian beliau ditanya oleh siapa nih? Oleh guru saya. Ibu, bagaimana cara ibu mensolehkan dia? Apa jawaban beliau? Saya selalu berdoa dengan kalimat ini. Ya Allah, berikan akhlak kepada anak saya seperti akhlak Rasulullah. Catat ini. Nanti doanya gini. Ya Allah, berikan kecerdasan kepada anak saya seperti cerdasnya Rasulullah. Ya Allah, berikan kepada anak saya rezeki seperti rezeki Rasulullah. Ya Allah, berikan keluarga kepada anak saya seperti keluarga Rasulullah. Ya Allah, berikan teman kepada anak saya seperti temannya Rasulullah SAW. Ternyata dia bacakan itu kepada anaknya hampir setiap ba'da sholat. Saya lagi di Madinah, tiba-tiba khotib berbicara tentang ada anak ibu di Madinah juga ada TK seperti di kita. Ternyata beliau khotib ini berbicara tentang seorang anak di Madinah ini ada anak usia 6 tahun lagi TK. Bukan, kalau tahun itu berapa tahun? 54 ya. Di mana ini beliau TK. Ternyata si gurunya menemukan anak ini luar biasa. Anak ini kalau masuk jam 7, katakanlah jam setengah 8, dia jam 7 udah ada. Sebelum dia masuk ke kelas, dia ambil air wudhu dan dia sholat duha terlebih dahulu. Anak usia 6 tahun. Kata ibu mustahil. Ibu, anak yang usia 4 tahun hafal Quran juga ada di Bandung. Namun mudah-mudahan bisa naon hal itu yang jadi masalah. Ada kok bu, anak usia 4 tahun dia sudah hafal Quran 30 juz ada. Anak ini jam sholat masuk setengah 8, jam 7 dia sudah tampil di mesin dan diambil air wudhu. Di kelasnya dia perhatikan wajah gurunya, tidak pernah usil kepada teman. Punya makanan dia bersedekah kepada temannya. Dia tidak pernah usil dengan temannya. Duduknya rapi sampai istirahat. Ketika orang lain pada istirahat, dia duduk. Ketika dikumandangkan pulang jam 11, tapi dia tidak izin pulang dulu. Kata dia, saya ingin sholat duhur berjamaah. Hoyong buka bedang dia kira-kira. Allah ya kali. Apa yang terjadi? Peneliti pada saat itu disampaikanlah kepada kepala sekolah, Pak, di kelas kita ada anak hebat. Dia itu hampir tiap pagi sholat duha. Dia kalau di kelas tidak pernah kalau guru ngomong maka dia akan memperhatikan. Dia itu suka menolong temannya. Dia itu kalau pulang orang lain pada pulang, dia nunggu sholat duhur dan lebih dahulu. Akhirnya kepala sekolah manggil semua anak-anak kelas dikumpulkan, dites. Nah, kalau sudah gede pengen jadi apa? Maka anak ini mengatakan, saya pengen jadi dokter. Ada yang pengen jadi polisi. Ada wajarnya, biasa. Sangat standar. Giliran anak yang tadi, nah kalau kamu cita-cita pengen seperti apa? Maka beliau mengatakan, saya pengen seperti Abu Bakar As-Siddiq. Saya nanti pengen kekayaan saya pengen seperti Utsman bin Affan. Keberanian saya pengen seperti Umar bin Khattab yang dia sebut adalah sahabat-sahabat Nabi. Langsung ibu. Dan ibu-ibunya tolong masuk. Anak-anak jadi keluarkan oleh kepala sekolah dan ditanya. Yang lain ternyata ibu-ibunya biasa saja. Giliran anak yang tadi ditanya, Bu, apa yang ibu lakukan setiap hari? Beliau mengatakan, sebelum anak saya tertidur, saya selalu membacakan kisah sahabat kepada anak-anak saya. Itu dia sedang memberikan nutrisi terbaik. Anak kita mau ujung-ujung berakhlak kalau tidak pernah diceritakan akhlak yang sungguh. Jelas? Anak kita tidur ditemenin HP dan YouTube. Kira-kira sih mau deh. Halo. Nutrisinya udah apa?
Udah konslet Bu. Tapi coba, bukankah Ibu dalam dunia sebelum anak tertidur itu yang harus kita bawa masuk ke dalam bawa alam sadar. Bawa alam sadar. Ibu, anak kita tertidur, nah itu kecerdasan sedang terbuka. Motivasi, doakan kamu menjadi anak Tuhan. Kamu bisa seperti sahabat Rasul. Kamu bakal hanya seperti Utsman. Dengar dia ceritakan dulu. Utsman bin Affan kekayaannya sekian. Utsman bin Affan pernah bersedekah. Utsman bin Affan punya ini. Kita ceritakan. Dan rata-rata hari ini kita tidak pernah memberikan kata-kata positif untuk anak kita. Sehingga sekali lagi saya sampaikan, anak kita banyak mengkonsumsi yang negatif ketimbang yang positif. Siap bercerita? Siap bercerita? Halo. Bawa waktu Ustaz. Etak masalah nanti. Kenaon? Punten, saya itu serem di rumah. Saya itu kalau tidur orang jadi nempel semua. Dan saya akan bercerita. Anak saya yang satu, Abi, kan anak pengen diapain kan? Musafah. Saya senang kalau musafir anak. Kenapa? Di situ asli kalau anak sering diusap, ke anak akan dekat dengan yang usap. Diusap ku akinya bakal dekat di sana. Diusap ku nini, anak kan berkeringat, diusap bakal dekat di sana. Mudah kadek ulah sampai diusap ku tetangga. Diomongin. Halo, jelas Ibu? Oke, ini sekali lagi Ibu, merubah kata-kata. Rombak sekarang kata-kata kita menjadi kata-kata yang udahlah, banyak ceritanya. Oke, yang selanjutnya ini untuk supaya anak kita menjadi akhlakul karimah. Di UIN itu ada seorang profesor. Beliau punya anak 17. Lain terbaik aturan. Mas negatif wae aturan. Alhamdulillah. Can asup dengan berapa itu? Luar biasa. Beliau profesor, anaknya 17. Di sini nanya, kalau saya mengeluarkan statement ini mesti Bu kontroversi. Ustaz ari pemajikannya sebenarnya aduh. Ayo gitu. Oh, loba-loba teuing padahal marabat teu ilu Ibu. Ibu, ternyata beliau ketika saya ngisi di alumni, beliau tampil dan ditanya oleh peserta, Prof, bagaimana cara Anda mensolehkan anak-anak? Aku 17 saja orang Sunda mah umum Islam, dosen, dokter, dan semuanya soleh. Kalau dosen biasa banyak, tapi beliau tuh kalau ngajar, Allahu Akbar, beliau berhenti. Beliau ngomong kepada mahasiswa, nah kita ke masjid dulu, nanti kita ngaji. Beliau kalau lagi praktek, ditutup ruang praktek, tutup sementara, sholat dulu. Luar biasa. Semua anak-anaknya kayak gitu. Ternyata ketika ditanya apa rahasianya, kata beliau, dulu saya itu sebelum rumah saya kecil, dosen saya sebagai dosen, dari dosen gede itu gaji. Kata beliau, kabayang kamar, dapur, pinung, budak 17. Dan kata beliau, saya sholat tahajud dan beliau beres sholat tahajud, maka beliau memberikan kata-kata positif kepada anaknya. Semua anaknya dipegang ubun-ubunnya, dibacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina sambil mengatakan, ya Allah, anak saya pengen menjadi anak yang hebat seperti Rasulullah. Bayang, tiap malam dilakukan. Pernah kita begitu? Budak subuh nek sholat, hese sholatnya. Budak isuk-isuk terus dicarekan, kebayang tuh. Halo? Budak mah karung jam salapan. Tiba geus beban, datang ke sekolah di kumaha.
Betapa anak kita, ya Allah, bebannya luar. Hese budang dicerekan, hese mandi di naon, hese sarapan di kumaha, loba jajan. Ya Allah, saya kebayang itu kumaha itu budak-budak. Allah ya Karim. Jika ada orang-orang mau menyarekan sekali nama bisu aja kurang bisu kemarin menyarekan budak. Allah ya. Lanjut. Melatih kata-kata sulit jadi kata mudah, berat jadi tidak ringan, miskin menjadi belum kaya, sakit menjadi kurang sehat, benci menjadi tidak. Kata berenergi rendah, ada kata berenergi tinggi. Apa yang berenergi? Lumayan, bagus, hebat, luar biasa. Tok energi dan mana? Kamu orang hebat. Rek gunakan bahasa Sunda, rek baca semua kata Allah paham. Semua benda itu paham. Ibu, kenapa kalau kita minum dalam Islam Bismillahirrahmanirrahim ada kalimat kasih dan sayang? Kalau boleh diteliti asli, silakan teliti kalimat akun dan air minum yang dibacakan basmalah. Kenapa air bisa menyehatkan? Air mah asli, tanpa apapun itu air bisa menyehatkan. Disimpan di pojok rumah ini air galon. Suami istri para sehat di rumah itu melekulnya gak enak, energinya negatif, udaranya negatif, airnya pun negatif. Ayah kamu terbetah di rumah. Kenapa? Karena suami istri para sehat. Asuh kalian di rumah seseorang, Masya Allah, betah. Nah, betah. Kenapa? Karena energinya positif, suami istrinya mesra, anaknya para sehat. Nah, alhamdulillah, orang kalau masuk ke pesantren, kata Nabi kayak gitu, semua orang mengatakan selalu, Ustaz Nabi alim buih betah. Lalu ingat kesalahan iman di dia ngomong, kalau mau diterima ibu semua. Kenapa? Saya yakin di pesantren positif yang ada dari energinya. Orang baca Quran, kata-katanya baik. Ayah udah, belum. Nah, tadi nyarios no? Rumah kita, air yang kita minum, silakan. Kira-kira air kita yang kita minum merekamnya kalimat apa? Ibu cuma ngobrol, airnya melihat ibu dan air itu sedang memperhatikan ibu dan air itu sedang merekam kata-kata yang kita lakukan. Kalau kita makin banyak mengatakan kalimat-kalimat baik, insya Allah di rumah kita yang kita minum adalah air yang baik. Yang kita minum adalah oksigen yang terbaik yang Allah berikan. Kenapa? Karena semua oksigen sudah berada dalam motivasi kita, motivasi yang terbaik. Selanjutnya, dampak husnuzon selalu bersyukur. Alhamdulillah. Enak banget ini. Suami gaji 1 juta, alhamdulillah. 2 juta, alhamdulillah. 5 juta, alhamdulillah. 10 juta, alhamdulillah. Udah mau bisa itunya robana, alhamdulillah, bisa macam-macam. Oke. Ibu, ada Hasan Basri. Beliau adalah seorang ulama. Beliau seorang ulama yang terkenal. Ke pasar. Pernah masuk ke pasar. Yang jelas pasarnya bukan pasar Caringin. Beliau melihat ada seorang penjual laki-laki dan bohong. Berjualan dengan apa? Hasan Basri kesal dengan orang ini. Ini orang ngejual barangnya dengan apa? Ibu-ibu, mangga, abdi jual mirah, bios rugi, isuk jualan deui. Panjang rugi gue jualan. Benar? Berarti dia apa? Bohong. Akhirnya kalau zaman sekarang bohong itu bukan dengan kata-kata. Kalau ibu pesan online,
Ari gambar na halus datang mah. Eta berarti naon? Dakat tinggal di muka sok pesan online ini. Kade isi mawon di bawah ku JNE. Ada bagi istri anu pesan tanpa pengetahuan suami. Dia walaupun ayah gitu sinetron. Ibu ternyata Hasan Basri ini beliau gak senang dengan laki-laki yang berjualan dengan apa? Dia tinggalkan. Setelah 1 tahun, 2 tahun, dia datang lagi. Dan ternyata penjual yang kemarin yang belum beli catat sekarang jadi baik. Dia jualannya baik, jujur. Kemudian ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, saya itu dulu saya perhatikan Anda itu berjualan dulu Anda jualan itu bohong. Tapi sekarang Anda jujur. Apa yang Anda? Apa? Ternyata hati-hati. Ternyata ini efek daripada seorang istri pada suami. Kata penjual ini, Syekh, dulu itu saya nikah dengan seorang perempuan dan istri saya yang pertama materialistis, matre. Kalau saya pulang nyampe rumah, maka dia selalu mengatakan, ayah, berapa penghasilan hari ini? Ayah, mana hasil hari ini? Maka saya selalu, ketika saya berikan hasil yang sedikit, dia cemberut. Ketika saya memberikan yang gede, dia sehingga saya setiap hari berusaha untuk meraup keuntungan yang meskipun dengan cara ibu mau istri buka inilah itu alhamdulillah pas mau itu kata dia istri saya yang pertama meninggal dan saya sekarang nikah lagi dengan perempuan yang sama. Ketika saya datang nyampe rumah dan saya serahkan uang kepadanya dan dia selalu mengatakan Pak yang papa bawa itu halal apa haram? Beda pertanyaan? Udah. Sekarang saya dituntut untuk mencari rezeki yang halal sehingga saya robah semua tingkah laku bisa robah gara-gara kata-kata. Jelas yuk? Ini Masya Allah tingkah laku bisa robah gara-gara dan selalu melihat sisi apa? Positif, mengenal hakikat, mengundang keberuntungan. Kenapa mengenal hakikat? Ibu, kita mau ditipu oleh si A, si B, si C, inti nama teguran dari siapa? Tak itu hakikat namanya. Ada orang ngeluh, ada orang yang gini. Umpama, saya itu rumusnya, karena kalau udah tahu rumus enak ya hidup ya. Ditipu nih, saya ditipu. Kita nyalahin yang nipu. Jadi jadi solusi nggak? Jadi solusi nggak? Ngepampung lagi ternyata kayak kenapa kan? Saya kalau ngomongin dunia umroh tidak semudah yang dibayangkan juga. Saya pertama kali kenal dengan dunia umroh ya, teman saya kan, bisa mau nggak gabung di travel? Ayo. Saya dengan polosnya waktu itu ya, ada bukan polos, sudah teman ibu ke rumah dia sering. Ustaz Ani, saya ngomong ke ibu-ibu misalnya, ibu saya insya Allah sekarang gabung di travel. Ustaz, saya pengen umroh 5 orang satu keluarga. Enggak, waktu itu 25 juta. Oh, saya 50 juta. Saya serahkan ke teman saya. Ini saya jemaah 5 orang. Itu cash 25 juta. Karena beli di pasar kan saya. Uangnya jadi transfer di mana? Enak kebetulan saya dibawa kabur ibu. Itu dibayarkan ke travel dibawa apa? Kabur. Tapi kayaknya selalu deh. Ada cakira kepanggil deh. Saya bingung. Harus nyari kemana? Nanya kemana? Kalau mau utang cek Allah, silakan sedekahkan hari nipu pada kemana? Kemudian itu untuk disedekahkan nipu. Ya benar kayak ketemu di akhirat. Setelah itu apa? Ya Allah, kebayang saya harus bayar sama 125 juta. Waktu itu boro-boro imah kayak kontrak. Wah, daftar.
polisi, tentara, ngepung sama saya dianggap naon? Cek abdi teh dan nipu, sok apapun yang saya punya bawa sekarang. Kita cari solusi masing-masing. Doain saya supaya saya dapat. Alhamdulillah, saya waktu itu punya motor Ninja 250 bawa. Mohon nama perkara di rumah gitu. Ketika saya waktu itu, ya Allah, saya cuma ngadu kepada kita nyari ke seseorang, nyalahin orang. Pada dasarnya hakikat gini, dalam takdir Allah kita harus ditipu. Umpama, eta teh takdir saha? Anu nipuna terek si A, si B, si C itu pilihan saha? Kalaupun tidak si A, Allah akan datangkan siapa? Kalaupun tidak si B, si kadang-kadang Allah datangkan si Z. Orang baru kenal saja tiba-tiba nipu ayah. Intinya kita harus diapa? Kalau orang tahu hakikat itulah kita, maka hidup itu akan ringan ketika udah, oh ya Allah, ini takdir darimu, saya tahu ya Allah, aku harus begini itu karena teguran. Balik nanti lain kasih A, si B, lari ke sana. Dan kata Allah, wasta'inu bis-sabri. Sabar, nggak sabar teh. Narima ketetapan Allah, wassolat, tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita, baru pertolongan akan datang kepada kita. Lain ini mas pada aku kurilingan, tentang saya solusi nanti nyalahkan iya, nyalahkan itu, dan kamu mengenalkan anda kayak so kamu ingin tanggung jawab, benar gitu? Gus gitu, lupa kami lupa, kurilingan ngomong ke jelma eta, mau kami coba baturan, ulah mau wujud etanya, oman jelma tukang tipu, ketemu dengan terus, maka solusi tidak akan pernah kita temukan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui hakikat. Padahal kalau kita tahu hakikat, lari ke sana. Beres begini. Moga masalah jika anda hantam itu suami disalahkan, orang tua disalahkan, tetangga disalahkan. Itu gara-gara lingkungan, bawa baturan anak, kamu tuh bener teh, dibawa ke baturan anak. Inung nama baturan tidak terima, pasti ada usaha. Betul ibu? Coba kalau kita datangnya kepada siapa? Berapa lo pakai ini loba kuriling. Ini akan solusi teh kumaha? Pada langsung aja kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan kekuatan sudah, bisakah anda bayangkan jika 60.000 pikiran per hari seluruhnya adalah positif thinking semua? Halo, ibu kebayang tuh anu 30.000 tapi anaknya positif itu. Ya Allah, lihat anak hebat, lihat suami hebat, tersenyum hebat. Dan kata Rasulullah SAW, tanda ahli surga adalah orang yang selalu tersenyum. Bahagia terus. Mau aya naon? Kalau 60.000 apa? Positif. Lihat teman, luar biasa. Dia beli mobil baru, luar biasa. Tetangga beli motor baru, luar biasa. Kulkas baru, istri baru. Jangan. Berarti materinya kudu lain tuh. Ya Allah, coba ibu kalau 60.000 kita positif semua. Betapa indahnya. Dan Rasul itu begitu, ibu kata Rasulullah SAW, kalian pengen ketemu dengan ahli surga yang ada di dunia. Akhirnya dia Rasulullah cari di antara kalian satu wajah malikun, wajahnya selalu berseri-seri. Aduh ya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aman wajib. Alhamdulillah. Cep di mana rumah Cep? Di kampung saya kalau ketemu dengan orang kayak gitu gini, nanya satu tip panjang. Cep di mana? Balik angkat ke mana? Tah. Kata Rasulullah, wajibun malikun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wajib apa? Canggul. Wajib di mana? Ya, kemana buat ditukar? Kita memberi pinaunan. Halo.